Film berceritakan badai salju yang sedang menimpa negara bagian Amerika yaitu Minnesota. Dan kita akan berfokus pada tokoh utama kita bernama Barb. Usianya sudah tak lagi muda. Ia seorang janda dari pemilik toko pancingan. Hari ini Barb ingin pergi memancing ke Danau Hilda, tempat di mana Barb bersama suaminya dulu sering memancing bersama. Namun saat di perjalanan keadaan cukup parah karena badai salju membuat jalan menuju Danau Hilda menjadi tidak jelas. Barb nyasar sampai di rumah seseorang, kita sebut saja dia Thomas. Barb melihat darah berceceran. Ia bertanya kepada Thomas jalan menuju Danau Hilda. Kata Thomas, kau harus memutar kembali ke belakang bukit untuk sampai ke Danau Hilda jika menggunakan mobil. Barb curiga, bertanya darah apa yang berceceran, dan ia juga melihat pistol di dalam mobil milik Thomas. Thomas pun menjawab itu adalah rusak. What are you doing up here? Fishing. Just thought I... Deer. Okay. Sesampainya di Danau Hilda, Barb flashback saat di momen-momen indah bersama suaminya yaitu Mark. Tempat ini membuat Barb mellow teringat momen tersebut. Barb juga membawa kotak pancing milik suaminya terdahulu yang barangnya masih sama. Barb simpan dengan rapi. Dan tiba-tiba dikala ia bengong, tiba-tiba mendengar suara tembakan dari hutan. Suara tembakan itu disusul dengan teriakan seorang pria. Barb pun penasaran mencoba mencari sumber suara tersebut, dan ia melihat seseorang wanita dikejar dan ditembak. Ternyata pelaku penembakan itu adalah Thomas. Barb yang melihat dari balik mobilnya, melihat wanita itu dibawa oleh Thomas dalam keadaan diikat. Barb mencoba akan menelpon polisi, tapi sayang di daerah sini tidak ada sinyal. Barb pun memutuskan untuk pergi dari danau, tapi sayangnya mobilnya tak bisa melaju karena tersangkut. Lalu sinyal pun masih belum ditemukan. Barb memutuskan untuk kembali ke rumahnya Thomas. Ia bersembunyi dan melihat Thomas pergi menggunakan mobil. Barb pun mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya Thomas, namun tak bisa. Ia pun mencari jalan dan ia melihat seorang wanita yang disekap di basement. Barb bertanya keadaan wanita tersebut. Untung saja wanita itu baik-baik saja dengan memberikan kode ngangguk. Lalu tiba-tiba datang dua mobil, satu Thomas dan satu lagi seorang wanita yang membawa senjata rifle. Kita sebut saja dia Judy. Ternyata dari sini baru mengetahui Judy adalah otak dari penculikan yang dilakukan oleh Thomas, dan mereka adalah sepasang suami istri. Dia menyuruh Thomas untuk menculik dan mencuri salah satu toko di kota terdekat, tapi hubungan mereka tidak akur. Barb yang masih berada di luar mendengarkan percakapan mereka. Juga ia menulis kalimat "aku tidak akan meninggalkanmu" di kaca basement untuk wanita yang diculik. Setelah itu Barb kembali ke mobilnya. Celaka, Barb ketinggalan sarung tangannya dan juga meninggalkan jejak. Judy yang melihat ini, dia langsung bertanya sarung tangan siapa ini kepada Thomas. Thomas sendiri gak ngerti. Dia tidak tahu milik siapa sarung tangan tersebut. Thomas menceritakan soal Barb yang sempat tersesat hendak menuju danau. Thomas mengira mungkin itu miliknya, tapi dia menganggap enteng Barb karena dia yakin Barb tidak melihat apapun. Tapi beda dengan Judy, ini adalah ancaman untuknya, dan ia pun mengajak Thomas untuk mencarinya. Singkat cerita, Judy dan Thomas pun sampai di danau dan menemukan sebuah bangunan portable milik Barb. Ketika Thomas mendekatinya, Barb sukses membuat jebakan untuk Thomas dan Judy. Merasa memiliki kesempatan, ia pun langsung kembali ke rumah Thomas dan mendobrak pintu basement. Ia menemukan wanita yang diculik, membuka lakban penutup, dan kita mengetahui kalau dia bernama Leah. Namun sayangnya di sini Barb nggak bisa melepaskan Leah karena Leah diborgol dan kuncinya tidak tahu di mana.
Barb meninggalkan Leah sebentar, katanya akan mencari kunci. Tapi nyatanya Barb malah ngacak-ngacak rumah Thomas, mengguyur kompor dan api, lalu mengambil seluruh kain yang ada di rumah Thomas dan juga fentanyl untuk direndam di wastafel. Dan saat ia keluar, Barb sudah ditunggu oleh Judy, lalu menembaknya. Barb terkena tembakan tepat di tangannya. Untung aja masih bisa bersembunyi. Jadinya Barb tidak terkena tembakan kedua. Judy terus menembaki Barb tapi meleset terus. Dan saat Barb melihat Judy yang sedang mengisi peluru, Barb pun langsung berlari menuju hutan lagi. Sementara itu di rumah Thomas, air sudah meluber. Ternyata tujuan Barb merendam seluruh kain yang ada di rumah dan membasahi kompor juga memadamkan api agar Thomas tetap kedinginan dan hipotermia. Judy panik bukan main karena Thomas bisa meninggal jika terus begini. Untungnya ia ingat masih punya kain di mobilnya. Di sisi lain, Barb sampai di mobilnya, keadaan mobil sudah dirusak oleh Judy dan juga Thomas. Tujuan Barb ke sini untuk mencari medkit, tapi sayang ia lupa tidak membawanya secara lengkap. Barb pun tertuduk lemas, mengambil salju dan menempelkannya pada luka tembak di tangannya. Setelah itu ia tersadar telah kehilangan cincin pernikahannya. Barb mengecek ke dalam mobil dan ke bawah tapi tak menemukannya. Dia pun langsung berlari menuju tengah danau. Tetap saja cincin itu tidak ditemukan. Barb di sini sedikit flashback saat pertama kali Mark memberikan kejutan cincin tersebut, dan kini ia telah kehilangan cincin pemberian suaminya. Tapi sebagai gantinya, Barb mendapatkan pistol milik Thomas yang tertinggal di sini. Kita kembali ke Judy dan Thomas. Mereka berada di dalam mobil. Keadaan Thomas menggigil parah, tapi misi kali ini harus diselesaikan hari ini juga, kata Judy. Karena ternyata mereka ini adalah sindikat pencurian organ dalam tubuh manusia. Leah adalah korbannya untuk diambil organ dalamnya. Hari ini Judy harus segera mengoperasinya di danau agar setelah selesai jasadnya tinggal dibuang saja ke danau. Judy pun membawa Leah keluar segera mungkin sebelum Barb datang dan mengacaukannya, sekaligus memancing kemunculan Barb, lalu Judy akan membunuhnya. Saat akan berangkat, di sini Thomas baru menyadari kalau senjatanya telah hilang. Judy pun kesal dan menampar Thomas yang lalai dalam menjalani tugas. Singkat cerita, Thomas berada di danau dan Barb melihatnya dari kejauhan. Di sini Thomas seperti sedang membangun sesuatu. Lalu setelah itu, Barb yang masih memiliki janji akan menyelamatkan Leah, ia kembali lagi. Tapi sayang, Leah sudah tidak ada. Sebelum Barb kembali mencari Leah, dia mengobati lukanya terlebih dahulu. Barb menjahit luka tembak itu sendiri, menahan rasa sakit, mengobati dan menjahit luka dengan alat seadanya. Untuk menjahitnya saja menggunakan tali pancing dan kail sebagai jarumnya. Setelah selesai menjahit luka, Barb mencari peluru pistol milik Thomas. Di dalam rumah kebetulan dia menemukan kardus peluru yang kosong. Karena ia teringat saat pertama kali melihat Thomas, dia menyimpan pistolnya di dalam mobil. Pasti stok peluru ada di sana. Dan benar saja, Barb pun menemukannya, langsung memecahkan kaca mobil. Tapi sebelum mengambil, Barb menaruh pistol dan mencoba untuk berkomunikasi dengan radio. Barb terus mencari pertolongan dan akhirnya ada seseorang yang menyahut. Barb pun memberitahu lokasinya dan orang itu mengatakan akan segera ke sana karena lokasi Danau Hilda tak jauh dari tempat di mana ia berada. Barb juga menceritakan keadaannya serta penculikan yang sedang terjadi, dan tiba-tiba perkelahian mereka untung saja dimenangkan oleh Barb. Di sini Thomas memohon ampun kepada Barb. Dia mengatakan sudah muak kepada Judy yang semakin menggila. Thomas juga mengatakan Leah telah melakukan 3 kali percobaan mengakhiri hidup. Dia tidak ingin hidup dan merasa tidak pantas. Dari situlah muncul sebuah ide gila Judy untuk menculik Leah dan mengambil organ dalamnya. Thomas memohon untuk tidak dibunuh kepada Barb. Dia cuma pengen pergi ke rumah sakit, membutuhkan pertolongan karena hipotermia. Namanya juga penjahat. Tentu Barb gak langsung percaya.
Tapi Thomas tak menyerah. Dia meyakinkan Barb dengan mengembalikan cincin kawin milik Barb. Dan Barb pun mempercayai Thomas. Dia menyuruh Thomas untuk pergi sendirian ke rumah sakit, lalu melapor polisi. Dan Thomas berjanji akan melakukan itu. Sebelum pergi, ia berpamitan kepada Barb dan memberikan sisa peluru pistol yang Barb cari-cari. What's the nearest town? Well, now it's got. Don't make me regret this. Oh. Saat di perjalanan, Thomas bertemu dengan Judy. Dengan nada marah dan membawa senjata, Judy bertanya kenapa Thomas pergi menuju kota dan meninggalkannya. Thomas bilang ia sudah tak mau melanjutkan proyek pengambilan organ tubuh manusia. Dia juga tidak yakin dokter bedah yang dipanggil oleh Judy akan membantu. Thomas ingin menghentikan rencana ini. Ternyata apa yang mereka lakukan saat ini adalah usaha untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Judy. Cuma kita belum mengetahui penyakit apa yang dialami oleh Judy. Kita cuma bisa melihat Judy mengeluarkan darah lagi dari mulutnya. Dan scene pun berpindah ke Barb lagi. Dia sedang memasukkan peluru untuk berjaga-jaga. Dan Barb melakukan keputusan yang sangat berani. Dia membakar mobilnya hanya karena teringat momen di mana Barb masih muda, sedang hamil dan mengalami kontraksi. Tapi sayang, bayinya tidak selamat. Untuk menghilangkan semua kenangan ini dalam pikirannya, Barb memutuskan untuk membakar mobilnya di danau, tempat Barb dan Mark sering kunjungi dulu. Setelah meledakkan mobilnya, kobaran asap itu dilihat oleh seseorang yang mengendarai mobil, dan Barb mendengar suara mobil tersebut. Barb pun menghentikannya. Ternyata dua orang pria ini adalah yang berkomunikasi dengan Barb sebelumnya. Kita panggil saja dia Pedro dan Santa. Awalnya mereka nggak percaya kepada Barb. Mau nggak mau Barb pun menjelaskan semua kejadian yang dia alami, juga kondisi tangannya yang tertembak. Tapi penjelasan ini tidak membuat mereka percaya. Ditambah Santa mengetahui kalau Barb membawa pistol. Dan demi keselamatan, Santa meminta kepada Barb untuk membawa pistol itu jika ingin diselamatkan. Santa, Pedro, dan Barb pun mereka kembali ke rumah Thomas. Dan mereka melihat mobil Judy terparkir di depan rumah. Pedro menyarankan lebih baik ke kota dan memanggil polisi daripada bertindak sendirian. Namun Santa menolak karena itu memakan waktu yang lama. Santa pun mengajak Pedro untuk turun dan mengecek tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Dan saat Santa mengecek mobil Judy, ia terkejut. Lalu yang terjadi? Barb berhasil menembak kakinya Judy. Greget banget nih di momen ini. Barb malah lari mencoba mengambil senjata milik Pedro. Padahal mah rebut aja senjata milik Judy. Tapi sudahlah, begini alur ceritanya. Udah aneh begini, ujung-ujungnya Barb nggak dapet senjatanya juga. Dan di sini ia melihat Thomas yang tewas terbunuh di dalam mobil ternyata. Lalu setelah itu ia berlari dan terjebak di pinggir rumah. Dan Judy pun menembaki atap pinggir rumahnya sehingga atap itu ambruk menimpa Barb. Scene berpindah dulu, flashback lagi saat momen di mana Barb mengurus Mark yang mengalami stroke. Di pagi itu ketika Barb akan menyiapkan sarapan untuk Mark, tiba-tiba Mark tak bergerak dan ia pun meninggal dunia di saat itu juga. Kita kembali lagi ke Barb, kini ia terjebak bersama Leah. Leah panik bukan main di sini. Tidak ingin memperburuk suasana, Barb menenangkannya sambil bercerita. Nama Leah adalah nama yang dipilih oleh Mark untuk nama anak perempuannya nanti. Mark sangatlah menyukai nama tersebut dan juga ia menyemangati Leah dengan menceritakan perjuangan kakeknya dulu ketika dilanda badai salju hebat. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mendengar suara buka pintu. Kemungkinan Judy telah pergi. Ini adalah kesempatan untuk Barb berusaha kabur. Dia melihat kotak kecil pancing yang ia bawa selama ini disimpan oleh Judy di atas rak. Barb pun melempar sepatunya dan sepatu Leah juga untuk merobohkan rak itu. Untungnya berhasil. Lalu Barb melepas gagang kotak tersebut dan membuka baut yang menahan borgol. Setelah Barb berhasil lepas, kini giliran Barb melepaskan borgol milik Leah. Tapi masalah belum selesai. Pintu keluar basement tidak bisa dibuka karena dikunci.
dan jalan satu-satunya adalah pintu sebelah kaca. Barb memaksa membuka pintu itu dengan cara merusaknya dengan alat pemotong. Untung aja berhasil, tapi tak bisa berkutik, Barb pun menuruti kemauan Judy untuk kembali masuk ke dalam basement. Lalu scene berpindah lagi ke masa lalu. Barb berbicara dengan pengacaranya Mark. Dia bilang Mark memiliki wasiat, yaitu abunya dimasukkan ke dalam kotak pancing ini dan ditaburkan di Danau Hilda. Selama ini kita menonton, baru saat ini kita mengetahui kenapa Barb begitu ingin memancing di Danau Hilda. Ternyata dia bukan cuma untuk memancing doang, tapi melaksanakan tugasnya sebagai istri yang diwasiatkan untuk menabur abu di sana. Kita kembali ke Barb, Leah, dan Judy. Judy membawa Barb dan Leah ke Danau Hilda menuju sebuah tenda yang sudah dibangun sebelumnya oleh Thomas. Di dalam sini sudah lengkap peralatan medis, sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk mengoperasi seseorang. Judy menyuruh Barb untuk membuka tas dan isinya adalah sebuah box berisikan organ dalam manusia, yaitu liver. Judy menyuruh Barb untuk meletakkan box itu di sebelah kasur, dan setelah itu Judy menyuruh Barb untuk mengikat Leah di tempat tidur. Lalu Judy menembak Barb. Seketika Barb pun tumbang. Judy langsung memulai operasinya sendiri dengan pengetahuan yang minim. Judy juga terpaksa harus melakukan ini. Tapi tiba-tiba untung saja ketika akan dieksekusi, pelurunya Judy habis. Lalu Barb pun menendang kaki Judy yang terluka. Mereka pun berkelahi lagi. Sementara itu keadaan tenda api sudah mulai menyebar. Leah yang diikat tak bisa melakukan apa-apa. Kita kembali lagi ke Barb yang masih berkelahi dengan Judy. Karena Barb yang sudah rentah, Judy berhasil melumpuhkan Barb lagi. Dia pun mengambil kotak kecil yang selalu dibawa oleh Barb. Ketika Judy membukanya, ternyata Judy selamat karena peluru itu tidak menembus kotak dan bersarang di abunya Mark. Leah yang diikat menggunakan lakban berhasil lolos karena lakban itu meleleh, dan ia pun berhasil bangkit lalu keluar tenda. Sementara itu Judy menyeret Barb ke dekat lubang yang pernah dibuat oleh Barb sendiri. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Barb menyeret Judy ke dalam lubang danau. Mereka tenggelam dan Barb menaburkan abunya Mark di dalam air. Barb tewas bersama dengan Judy di danau. Leah selamat dan film pun tamat.